Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, di pertemuan kemarin kita telah membahas tentang definisi scanner, jenis scanner, tujuan scanner, dan fungsi scanner. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mekanisme scanner. Nah, pada mekanisme scanner ini yang pertama yaitu komponen scanner. Yang pertama yaitu alas kaca. Nah, yang ini disebut dengan alas kaca, yang warna biru ini disebut dengan alas kaca. Alas kaca berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan gambar yang akan dibaca. Yang kedua yaitu sumber cahaya. Nah, sumber cahaya berupa lampu dengan intensitas cahaya cukup tinggi yang akan menyinari gambar untuk selanjutnya bisa direkam oleh sensor. Cahaya tersebut berada di dalam kaca ini. Di dalam scanner ini ada sebuah cahaya yang akan menyinari scanner. Yang ketiga yaitu sensor pantulan sinar. Nah, sensor pantulan sinar adalah jenis yang umumnya digunakan untuk jenis scanner flatbed adalah sensor CCD atau kepanjangannya Charge Coupled Device. Nah, alat ini berfungsi seperti mata yang akan membaca sinar pantulan dari gambar untuk mengarahkan sampai ke CCD. Cahaya pantulan dari gambar diarahkan dengan menggunakan sejumlah cermin dan lensa scanner. Yang keempat yaitu motor stepper dan pita persegi. Nah, motor stepper dan pita persegi ini adalah data dibaca baris per baris, maka dibutuhkan motor stepper dan pita persegi untuk menggerakkan lampu dan CCD. Pita stepper ini berada di pinggir sini. Ini adalah yang akan menggerakkan lampu dan CCD. Yang kelima yaitu penutup. Penutup digunakan untuk menghindari sinar luar yang masuk, sehingga data yang dibaca oleh CCD benar-benar data pantulan dari gambar yang sedang dibaca. Nah, ini adalah penutup dokumen. Dia akan melindungi scanner. Nah, sedangkan dalam scanner ini ada software yang digunakan untuk melakukan proses scanning. Software ini memiliki dua bagian, yaitu untuk memindai image dan pengolah image. Nah, pengambilan image digunakan untuk mengambil image dari objek yang diseka, kemudian disimpan dalam file. Sedangkan pengolah image digunakan untuk memodifikasi atau mengolah image dari yang telah dipindai. Pada dasarnya, perangkat lunak pada scanner berfungsi sebagai pengontrol atau pengendali yang dijalankan dari komputer melalui pemberian instruksi atau perintah kepada scanner pada waktu pengambilan image. Setiap unit scanner selalu dilengkapi driver untuk install dalam komputer yang juga dilengkapi dengan program pengolah gambar untuk melakukan perbaikan secara sederhana dan tepat. Sehingga sebelum menggunakan scanner, maka terlebih dahulu lakukan install driver ke scanner yang ada di komputer. Selanjutnya yaitu cara kerja scanner. Nah, cara kerja scanner yang pertama yaitu gambar yang akan dipindai diletakkan di atas permukaan kaca pemindai, di atas permukaan kaca ini. Ini adalah bentuk-bentuk alat-alat scanner. Yang kedua yaitu setelah gambar diletakkan, komputer melalui sensor pada scanner akan menentukan seberapa jauh motor stepper yang membawa lampu akan melaju. Jaraknya ditentukan oleh panjang gambar dan posisi gambar di kaca untuk dipindai. Nah, jadi sensor ini akan menentukan ukuran gambar dokumen yang akan kita scanner. Yang ketiga yaitu lampu mulai menyala dan motor stepper akan mulai berputar untuk menggerakkan lampu hingga posisi akhir gambar. Nah, lampu ini akan berjalan dari depan ke belakang untuk proses scan. Yang keempat yaitu cahaya yang dipancarkan lampu ke gambar akan segera dipantulkan, kemudian pantulan yang dihasilkan akan dibaca oleh sejumlah cermin menuju lensa scanner. Ini adalah cermin yang akan memantulkan hasil scanner ke lensa scanner. Yang kelima yaitu cahaya pantulan tersebut akhirnya akan sampai ke sensor CCD. Nah, ini adalah sensor CCD. Nah, yang keenam yaitu sensor CCD akan mengukur intensitas cahaya dan panjang gelombang yang akan dipantulkan dan merubahnya menjadi tegangan listrik analog. Nah, yang ketujuh, tegangan analog tersebut akan dikonversi menjadi nilai digital oleh alat pengubah ADC atau analog to digital. Nah, sinyal digital dari sensor CCD akan dikirimkan ke prosesor dan dikirim kembali ke komputer dalam bentuk data digital yang menunjukkan warna
pada titik-titik gambar yang dipantulkan. Itulah cara kerja scanner. Selanjutnya yaitu kualitas model. Untuk kebutuhan sebatas penyimpanan file untuk dokumentasi cukup dengan resolusi 72 dpi dengan resolusi standar file yang akan dihasilkan menjadi ringan. Nah, untuk kebutuhan pekerja grafis atau desain grafis, proses pemindaian harus berresolusi bagus karena memiliki fungsi sangat vital pada sebuah karya desain dengan resolusi yaitu 300 dpi. Proses pemindaian harus berorientasi pada hasil image yang berkualitas bagus karena hal ini berkaitan dengan fungsi dari model tersebut. Kenapa harus 300 dpi? Karena dipergunakan untuk memproduksi objek ilustrasi yang sangat halus atau objek foto yang akan diolah menjadi gambar raster, atau beberapa scanner dibuat dengan spesifikasi kehalusan maksimum 75 dpi hingga 5000 dpi. Nah, dengan kualitas image yang bagus, pekerjaan melakukan editing, retouching image yang dihasilkan dari proses reproduksi atau cetak ulang biasanya mengalami penurunan kualitas. Jadi sebelum memindai, pastikan image atau gambar ilustrasi foto adalah image yang asli dan original, yaitu seperti cetakan pertama lah, agar hasilnya tidak pecah. Nah, khusus untuk teks yang akan dipindai harus terbaca dengan huruf yang jelas, tidak buram atau tidak mengalami distorsi, karena hal tersebut membuat scanner tidak bisa membaca objek teks. Nah, sebelum melakukan proses scan atau gambar, perlu diketahui dulu apa itu atribut scanner. Nah, atribut yang dimaksudnya itu adalah jenis pewarnaan. Nah, atribut yang pertama yaitu jenis pewarnaan. Jika sedang memindai lembar tulisan, sebaiknya mengatur pilihan warna hitam putih saja. Tapi jika ingin memindai sebuah foto, maka harus berwarna. Maka gunakanlah pilihan warna true color yang membutuhkan resolusi tinggi. Yang kedua yaitu resolusi. Nah, resolusi ini menentukan seberapa detail kualitas gambar yang akan dihasilkan. Jika gambar tersusun atas titik-titik, maka resolusi gambar menentukan seberapa banyak titik penyusunan gambar per area. Nah, dalam konsep gambar digital, wilayah gambar tersusun atau satuan terkecil yang disebut dengan pixel.